Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Siang. Oke, terima kasih karena telah hadir di pertemuan saat ini. Jadi untuk saat ini kita akan mempelajari tentang materi tentang disabilitas. Jadi terlebih dahulu mungkin saya akan mengajak ibu-ibu untuk fokus terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu halo. Hai. Jadi diharapkan tangan kanannya di atas. Ibu-ibu tangan kanannya di atas. Ya, tangan kanan ya. Ya, jadi ini adalah tentang melatih kefokusan ibu-ibu. Jadi cara mainnya adalah dengarkan perkataan saya. Oke? Bentar. Jadi harap semuanya ibu-ibu lihat ke saya, Ibu. Ibu Jusria, jarang kan melihat saya Ibu Jusria. Oke. Jadi diharapkan tangan kanan itu memegang bibir, pegang bibir. Ya, oke. Pandu dulu Bapak. Terus tangan kanan memegang dahi. Tangan kanan memegang telinga. Oke. Jadi semuanya ibu masih fokus ya. Jadi yang saya ingin lihat di sini bahwa ibu masih punya tingkat kefokusan untuk memperhatikan materi. Jadi disabilitas itu dalam negara ini itu mempunyai istilahnya posisi yang betul-betul harus diperhatikan. Jadi ada undang-undangnya, yaitu undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi disabilitas di sini itu jadi setiap orang yang mengalami gangguan mental itu mempunyai hak sama dengan orang pada umumnya. Nah, mungkin ibu-ibu biasa lihat di jalanan kan orang yang buta. Pernah lihat Ibu? Ibu juga pernah lihat orang buta? Nah, sering. Ada keluarga tuh Bapak. Oh, ada keluarga tak? Nah, kira-kira kalau umpamanya orang buta itu masuk kategori disabilitas apa? Ringan. Ringan. Nah, yang saya harus jelaskan di sini bahwa ada beberapa tipe disabilitas atau jenis disabilitas. Jadi kalau umpamanya pernah lihat di jalan orang buta itu namanya tunanetra. Jadi itu ada istilah pernah dengar tuna tuh? Tuna itu bahasanya tentang orang disabilitas. Jadi kalau tunanetra itu namanya orang yang buta. Iya. Kalau tunarungu sama wicara itu orang apa? Kalau ibu tahu? Iya, tahunya di TPS Bapak. Ya, orang tuli sama orang bicara. Kalau umpamanya disabilitas intelektual, ada yang pernah tahu apa itu disabilitas intelektual? Belum. ODGJ. Bapak. Pernah dengar ODGJ. namanya sindrom sirku wajah? Nah, itu jadi salah satu bagian dari Lembar sedunia. lembar sedunia. Bidan. Ya, benar tuh. Iya. Jadi orang yang sering melihat ini adalah itu jadi salah satu bagian. Jadi kalau pernah kita lihat ibu-ibu ada anak tadi itu kayak mirip-mirip orang, nah itu kayak susah berkomunikasi, susah untuk melakukan interaksi dengan orang lain, berarti itu adalah salah satu masuk tipe disabilitas intelektual. Nah, ada lagi tuh disabilitas tentang fisik. Itu kalau umpamanya orang cacat tangan, cacat kaki, entah kehilangan apanya aja, itu yang mengganggu aktivitasnya, itu termasuk salah satu disabilitas. Dan yang terakhir itu tentang masalah disabilitas mental. Pernah dilihat orang yang langsung tiba-tiba marah-marah, tidak jelas menghancurkan. Ada tetangga begitu. Kenapa itu Bu? Biasa tidak ada dia apa tiba-tiba marah. Nah, tapi biasanya itu terganggu psikisnya. Jadi biasa itu kalau ada orang putus cinta segala macam, stres. Nah, biasa marah-marah sendiri. Nah, kalau umpamanya semakin akut itu bisa masuk dikategorikan sebagai disabilitas intelektual. Karena terganggu anunya tuh, terganggu psikisnya tuh, mentalnya tuh. Nah, itu. Jadi kalau umpamanya terkadang juga banyak orang-orang yang rendah perekonomiannya itu terganggu. Jadi kita di sini harus mengetahui tentang bagaimana cara untuk manajemen disabilitas mental ini. Nah, untuk itu tadi tipe-tipenya dan jenisnya itu ada istilahnya dibagi dua, ada disabilitas berat, ada disabilitas ringan. Disabilitas berat itu adalah ketika seseorang mengalami yang tadi itu disabilitas 5 jenis itu, tapi tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa istilahnya kalau mau bikin kopi tidak bisa bikin kopi, harus ada bantuannya orang.
kalau mau pergi bear harus ngantar orang gitu. Kalau pemain disabilitas ringan masih bisa ji sendiri. Umpamanya kok kalau orang yang tidak ada kakinya tuh satu ji masih bisa pakai tongkat, nah itu masih bisa beraktivitas. Nah pesan-pesan kuncinya kalau umpamanya dalam materi ini yang pertama itu penyandang disabilitas itu merupakan bentuk keragaman manusia. Jadi sadarkan di sini bahwa orang yang beda itu tidak bilang nih berbeda seperti kita toh. Jadi perlakuannya itu harus sama dengan orang pada umumnya. Kalau umpamanya dia istilahnya kayak bodoh-bodoh dilihat jangan langsung istilahnya kalau umpamanya orang Mandar itu dicau-caui atau diejek bilang kamu lain daripada kita. Biasanya ada orang gila langsung dilempar-lemparin. Nah itu salah satu tindakan yang membuat seseorang itu merasa berbeda dari orang lain dan terkadang itu mengganggu psikis mereka. Yang kedua adalah penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi haknya. Jadi di sini hak yang dimaksud adalah tentang masalah semua hak yang didapatkan orang normal juga, tentang masalah kesehatan mereka juga berhak, masalah tentang sosial, tentang penerimaan Tuhan mereka juga berhak, masalah tentang pokoknya semuanya yang diatur dalam undang-undang ataupun yang diatur dalam masyarakat itu mereka berhak untuk mendapatkannya juga. Penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Nah ini inti dari materi ini, karena terkadang kalau di masyarakat atau kalau ada orang yang berbeda sedikit itu langsung istilahnya dipandang beda. Jadi diharapkan yang ibu-ibu yang hadir di sini itu tidak memakai pemikiran itu. Jadi justru harus membuat pemikirannya lebih positif. Oh mereka ini ternyata sama seperti kita, mungkin mereka lebih spesial. Jadi mereka harus lebih untuk diberikan tindakan yang lebih baik daripada orang-orang yang pada umumnya. Jadi mungkin untuk saat ini itu materi yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ibu ada pertanyaan silakan angkat tangannya. Tidak. Oke. Jadi mungkin paham semua ibu. Jadi kita akan menutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.